Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Kashful Ghummah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki tentang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-islahu bainan nas, yaitu melakukan perdamaian di antara dua orang atau di antara manusia. Jadi mendamaikan manusia. An Ummu Darda radhiyallahu anhuma qalat, dari Ummu Darda radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku tunjukkan kepadamu bi afdhala min darajatis siyam, dengan suatu amalan yang lebih utama daripada derajatnya puasa, wassolati, dan juga derajatnya salat, wassodaqati, dan juga derajatnya sedekah. Qalu, maka para sahabat berkata atau bertanya, mereka antusias, dikasih amalan yang melebihi derajatnya orang yang berpuasa, derajatnya orang yang sholat, derajatnya orang yang bersedekah. Tetapi di sini maksudnya adalah derajat puasa yang sunnah, derajat sholat yang sunnah, dan juga derajat sedekah yang sunnah. Karena tidak ada yang melebihi sesuatu perkara yang diwajibkan. Ya, di antaranya rukun-rukun Islam, sholat, zakat, puasa, itu adalah rukun, itu adalah hukum tertinggi, amalan tertinggi. Tidak ada yang melebihi sesuatu yang wajib. Bahkan ketika perang pun kita tetap harus sholat, karena dia adalah amalan tertinggi, kewajiban tertinggi. Nah, ini adalah kalau orang puasa sunnah 1 tahun penuh, atau yang selalu sholat sunnah, selalu puasa sunnah, selalu sedekah sunnah, maka ini amalan lebih utama daripada orang yang selalu sholat sunnah dan puasa sunnah. Maka para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu aku ingin tahu apa itu amalannya, yaitu islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan orang yang memiliki pertikaian, atau mendamaikan orang yang memiliki kesalahpahaman. Jadi itu adalah amalan yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu mendamaikan dua orang. Kadang-kadang ada orang itu salah faham. Jadi dua orang ini bertikai karena kesalahpahaman. Si A curhat sama kita, si B curhat sama kita. Jadi di kita itu ada jalan tengahnya. Di kita itu kita tahu nih titik tengahnya permasalahan ini, di sini kesalahpahamannya. Kita bisa menyampaikan kepada dua orang tersebut. Maka di sini kita bisa sampaikan kepada si A, ini loh maksudnya si B, bukan seperti apa yang kamu kira, bukan apa yang kamu fahami sehingga salah faham. Begitu juga dengan si B, jelaskan ini loh maksudnya si A, bukan seperti apa yang kamu katakan,
sehingga apa? Kesalahpahaman itu hilang. Itu adalah mendamaikan dua orang yang memiliki pertikaian atau kesalahpahaman. Itu kalau kesalahpahaman. Kalau itu berupa pertikaian seperti berantem ketika biasanya pertemanan atau teman kerja, ya teman kumpul-kumpul, biasanya ada yang berantem gara-gara hal kecil. Kadang-kadang hal yang kecil hanya niatnya bercanda, tapi karena ditanggapin serius sehingga itu merembet menjadi pertikaian sampai terjadi perselisihan. Nah, ketika kita berusaha untuk mendamaikan dua orang ini, baik dia itu dengan caranya sendiri lah, pokoknya gimana caranya dua orang ini bersatu lagi, berdamai lagi. Nah, ini adalah termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, terus bagaimana seandainya dengan cara berbohong? Ya kan ada kadang-kadang nih, supaya biar dua orang nih dia baikan, kita berbohong, bilang sama si ini padahal nggak sesuai, bilang sama ini padahal nggak sesuai, supaya apa? Mereka akur. Padahal aslinya si A ini marah sama si B marah sama si A. Tetapi kita bilang sama si A, si B itu sebenarnya minta maaf sama kamu, dia nyampein ke aku, cuma gak enak sama kamu. Padahal nggak minta maaf aslinya. Nah, itu bagaimana ketika kita berbohong seperti itu. Nah, di sana kita lihat, maka ketika kita melihat ada suatu kasus yang dua-duanya, satunya bohong contohnya, satunya ini pertikaian, maka idza ta'aradat mafsadatain, jika ada dua keburukan berbarengan, ru'yat akhafihima birtika ru'yat a'dhamuhuma birtika bi akhafihima, dipilih mana yang lebih berat. Jadi dihindari yang lebih berat, yang dosanya lebih berat, dengan menggunakan atau melakukan hal yang lebih ringan. Nah, jadi ada pertikaian sama bohong, sama-sama dosa nih. Tapi ketika pertikaian itu membuat jatuh dari pandangan Allah, Allah itu benci dengan pertikaian, dengan permusuhan, maka lebih dipilih berbohong ini. Ya, tidak apa-apa kita berbohong untuk menyelesaikan pertikaian, karena dosanya lebih besar pertikaian. Karena dosanya pertikaian ini akan banyak merembet kepada yang lain, ya, akan merembet kepada yang lain. Kadang dia selalu ngomongin aja, ya enggak? Kalau orang itu berantem, orang tuh salah paham, di mana-mana ngomongin aja kejelekannya dia, jelek-jelekin, bahkan fitnah-fitnah, difitnah, digibah, dan wah habis dah, itu namanya dosanya. Kadang di depannya diam aja, tidak ada ngomong, di belakangnya setiap orang dikasih tahu. Nah, itu adalah disebabkan karena adanya pertikaian atau perselisihan. Maka di sini berbohong untuk menyelesaikan pertikaian, tetapi bohongnya pun ada porsinya. Jangan sampai kita berbohong, habis-habisan bohong pokoknya lah. Bohong, akhirnya ketika ketahuan bohongnya, akhirnya bertikai lagi, ya kan? Jadi hilanglah tadi manfaat dari berbohongnya tadi itu. Ya, wa fasadu dzati baini wa fasadu dzatil baini, dan merusak hubungan perdamaian, hiya halikatun, adalah musibah yang sangat besar. Jadi merusak perdamaian kadang-kadang ini istilahnya, bahasanya menyulut api pertengkaran, api pertikaian. Kadang-kadang hanya ucapan-ucapan kecil. Karena kadang-kadang kita hanya nyeletuk, ini orang sebenarnya sama-sama baik, sama-sama enak. Dia satunya si A ini bercanda sama kita, ngomongin si B, ngomongin hal kecil, kita lapor ke B, kita ngadu ke B, katanya si A kamu kayak gini. Wah, masa aku nggak ada? Akhirnya apa? Berantem si A sama si B gara-gara si yang ngasih tahu, memberi kabar. Nah, ini adalah kerusakan yang sangat besar. Hati-hati ya, hati-hati dalam membuat perpecahan. Maka disinilah ketika kita berpotensi untuk menimbulkan perpecahan, maka kita lebih baik diam.
Kita lebih baik menjaga rahasia. Kadang-kadang kita tahu ada suatu rahasia tentang si B atau tentang suatu kelompok. Nah, kalau kita sebarkan, kita kasih tahu, maka akan terjadi perpecahan, ya, terjadi pertikaian. Maka lebih baik kita simpan, kita tahan diri, kita tutup aurat saudara kita, maka di sanalah Allah akan menutup aib-aib kita. Dan Allah akan mencintai hambanya yang menutup aib dari saudaranya. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslaha bainan nas, barang siapa yang membuat perdamaian, yang mendamaikan dua manusia atau di antara manusia, aslahallahu amrahu, Allah akan memperbaiki urusan-urusannya. Jadi setiap kita melakukan perdamaian di antara manusia, maka di sanalah Allah juga akan memperbaiki urusan-urusan kita. Kadang-kadang kita sering menemukan permasalahan di setiap urusan kita, bahkan urusan pertemanan, bahkan urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan organisasi, urusan sosial. Banyak kita menemukan permasalahan-permasalahan yang kadang permasalahan ini disebabkan kita yang kurang profesional lah, yang terlalu keras, terlalu kaku. Sering kita menemukan mentok dengan masalah-masalah. Maka ketika kita berusaha untuk mendamaikan manusia, entah dua orang atau dua kelompok, suami istri ataupun kelompok banyak orang yang bertikai, kita berusaha bagaimana berdua ini saling berdamai. Nah, maka di sana Allah akan memperbaiki urusan kita, baik itu urusan pertemanan, baik itu urusan pekerjaan. Maka orang yang selalu berusaha berbuat baik setiap hari, maka kehidupannya dia akan selalu menemukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau orang sering melakukan kesalahan, sengaja melakukan kemaksiatan yang membuat Allah itu murka, maka semakin banyak masalah yang akan dia lihat setiap hari. Kok nemunya masalah aja, dikit-dikit masalah, dapat bahagia dikit, masalah lagi. Itu karena kita itu sering mengecewakan Allah. Tetapi ketika orang itu berusaha berbuat baik setiap hari, kepada manusia berbuat baik, kepada Allah segala amal ibadah dilakukan, kewajiban-kewajiban dilakukan, maka orang itu pasti akan menemukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Kok ada masalah, lancar aja. Kok rezeki gampang aja. Apapun rasanya kok enak gitu. Itu adalah dikarenakan Allah itu senang, dikarenakan Allah itu suka sama dia, cinta sama dia, sehingga semua urusannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya amalannya dengan mendamaikan di antara manusia. Wa a'tahu, dan memberikan kepada orang tersebut bikulli kalimatin, dengan setiap kalimat takallama biha yang dia itu berbicara. Jadi dia berbicara dengan kalimat tersebut, aitqu raqabatin, membebaskan budak. Jadi membebaskan budak. Kalau orang itu berusaha untuk mendamaikan manusia, setiap kata-kata ketika dia mendamaikan manusia itu, satu kata itu, satu kalimat itu akan diberikan pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Satu kalimat, satu kata itu seperti orang yang memerdekakan budak. Wa raja'a maghfuran, ketika dia kembali dari mendamaikan dua orang, itu dia akan kembali dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfuran lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Itu adalah di antara keutamaan, kelebihan atau manfaat dari kita mendamaikan dua orang. Ya, mendamaikan ini enggak harus dua kelompok. Ya, kelompok Amin dan kelompok Pragib kita mau damaikan gimana? Ya, yang dekat-dekat aja. Satunya ini pendukung satu pendukung dua, kita damaikan. Nah, kita sebagai
anggap pengamat politik. Jadi seperti ini supaya nggak habis debat-debat sehingga terjadi pertikaian, malas ngomong, jauh-jauhan. Nah, karena sering terjadi seperti itu. Bahkan di kelompok yang sama-sama itu ada background agamanya, kadang-kadang kan satu pembahasan yang dia sama-sama tidak setuju, akhirnya terjadi pertikaian, malas kumpul jadinya. Nah, itu adalah salah satu pertikaian. Maka ketika kita mendamaikan, gimana caranya? Ayo sini, tak undang ke rumah, di sana ngobrol santai, sehingga apa? Berdamai mereka. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk mendamaikan manusia. Maka ketika kita berusaha seperti itu, satu kalimatnya itu akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Dan ketika kita kembali dari mendamaikan orang itu, maka itu akan menjadikan ampunan bagi dosa-dosa kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma umila syai'un, tidak ada suatu amalan yang diamalkan afdalu minas solati, yang lebih baik daripada solat. Tidak ada amalan yang diamalkan itu yang lebih baik daripada solat. Wa islahu dzatil baini, dan mendamaikan orang yang memiliki perselisihan. Jadi tidak ada amalan yang lebih utama daripada solat dan daripada mendamaikan orang yang memiliki pertikaian atau orang yang bertikai atau berselisih. Wa khuluqin jairin bainal muslim, dan orang yang melampaui batas, ya, orang yang melampaui batas. Jadi menyadarkan orang yang melampaui batas, kita memberikan nasihat, kita memberikan contoh, kita melakukan apapun, ya, untuk supaya orang itu tidak melampaui batas, ya, insyaallah seperti itu maksudnya. Kita lanjutkan. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati, sedekah yang paling utama, islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan dua manusia. Jadi mungkin ketika kita menemukan kejadian ini, ya, ini bisa kita jadikan ajang bersedekah. Meskipun kita tidak selalu bisa bersedekah, tetapi ketika kita menemukan kesempatan untuk bisa mendamaikan dua orang, ini adalah termasuk sedekah bagi kita. An Anasin radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Ayyub, ala adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala tijaratin, atas suatu perdagangan. Nah, bahasanya kalau sekarang itu mau tak ajak bisnis enggak? Ini ada bisnis nih. Nah, itu bahasa ringannya, bahasa orang sekarang. Qala, maka Abu Ayyub berkata, bala, tentu wahai Rasulullah. Ini kalau sudah Rasulullah ngajak bisnis, ini biasanya bisnis akhirat. Nah, bisnisnya itu bisnis mencari pahala untuk membangun akhirat, bukan bisnis untuk bisnis dunia, ya, bukan untuk mengejar dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sil, sambungkanlah bainan nas, di antara manusia, idza tafasadu, ketika mereka itu berselisih, jika mereka itu bertikai. Wa qarrib bainahum idza taba'adu, dan dekatkan di antara mereka ketika mereka itu saling menjauhi, ya. Jadi ada yang tafasadu, mereka itu bertikai, bertengkar atau berselisih yang cukup berat, ya, sehingga ketemu pun nggak mau, putus komunikasi, saling blokir, atau benar-benar bertikai lah, sampai ada yang seumur hidup aku nggak akan mau berbicara sama dia. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang hanya berjauhan, saling menghindari, malas ngobrol, malas ketemu, tapi masih dalam satu lingkungan tempat, ya, jadi saling menghindari. Maka ini adalah
dikatakan perdagangan atau bisnis akhirat kalau kita itu mendamaikan atau menyambungkan dua orang yang saling bertikai atau berselisih. Maka yang namanya bisnis, ada yang untungnya sedang, ada yang agak kecil, ada yang besar sekali. Tergantung dari apa yang kita jalani. Begitu juga dengan ini, dengan amalan mendamaikan orang. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang sangat besar sekali pahalanya. Tergantung dari apa yang kita damaikan. Wa fi riwayat, dan dalam sebuah riwayat an Abi Ayyub dari Abu Ayyub berkata, qala berkata li kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan ala sedaqatin, atas sebuah sedekah, yuhibbuhallah, yang mana Allah itu mencintai sedekah tersebut. Ini sedekah yang dicintai oleh Allah, wa rasuluhu, dan bukan cuma dicintai sama Allah, tetapi juga dicintai oleh Rasulnya. Jadi ini sedekah yang dicintai Allah dan juga dicintai Rasulnya. Apa itu? Tuslihu bainan nas, engkau mendamaikan di antara manusia, idza tabaghadu, jika mereka saling marah, saling bertikai, watafasadu, dan saling bermusuhan. Ya, itu adalah amalan sedekah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Dan amalan yang yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah adalah pertikaian atau permusuhan di antara manusia. Maka setan itu berusaha sekuat tenaga supaya di antara manusia itu saling bertikai, saling salah faham, saling bermusuhan. Satu organisasi dengan organisasi. Biasanya kadang-kadang pimpinannya damai, bawah-bawahannya ini. Yang kadang-kadang ilmunya masih sedikit, tetapi dengan ilmu sedikit itu karena wataknya cukup keras, akhirnya saling bertikai, saling bermusuhan, seakan-akan ini total satu organisasi memang bermusuhan. Hanya gara-gara di bawahnya banyak yang bermusuhan atau bertikai. Nah, itu salah satu yang paling dibenci oleh Allah. Dan kalau kita ambil andil dalam hal itu, dalam pertikaian tersebut, ada dua organisasi, kita di bawah, kita ikut-ikutan untuk memecah, kita ikut-ikutan untuk membela diri, untuk memecah belah lagi. Nah, itu bahaya juga ya, walaupun nggak sebahaya orang yang benar-benar mecah kedua orang atau kelompok tersebut. Itu adalah salah satu yang dibenci Allah, sehingga dikatakan dalam hadis itu akan menyebabkan jatuhnya manusia dari pandangan Allah. Maksud jatuh dari pandangan Allah ini, Allah enggan untuk menolong. Jadi dibiarin sudah permasalahan-permasalahan, banyak fitnah, banyak terjadi musibah kepada umat manusia, tidak ditolong oleh Allah dikarenakan manusia itu sudah jatuh dari pandangan Allah. Disebabkan apa? Pertikaian di antara manusia. Maka kita walaupun hanya personal itu berusaha sedikit-sedikit yang semampu kita untuk melakukan perdamaian, maka itu akan dipandang oleh Allah. Semakin ikhlas juga akan semakin dipandang tinggi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan memperbaiki, mendamaikan dua orang. Fadlun, fadilah atau keutamaan idkhalu sururi, memasukkan kesenangan atau menyenangkan kepada manusia, menyenangkan manusia. An Ja'far bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi radhiyallahu anhum, dari kakeknya radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adkhala rajulun, tidaklah seorang laki itu memasukkan ala mukminin, atas seorang mukmin, sururan, kebahagiaan, menyenangkan, membahagiakan seorang mukmin, illa khalaqallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla menciptakan min dzalika surur, dari
rasa bahagia dari seorang mukmin tadi malahkan sebuah malaikat ya'budullah, yang mana malaikat tersebut beribadah kepada Allah azza wa jalla wa yuhawwiduhu, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sara al-'abdu fil kubur, jika dia masuk ke dalam kubur, sorol abdu, dia akan menjadi seorang hamba, menjadi kayak manusia, fi qabrihi, di dalam kuburnya, atahu, yang mana dia itu mendatangkan dzalika surur, kebahagiaan tersebut. Itu adalah si malaikat tadi ketika dia masih hidup, orang yang melakukan atau menyenangkan kepada saudaranya itu, dia ketika saudaranya senang, maka akan diciptakan sebuah malaikat yang mana dia beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, sehingga pahalanya akan diberikan kepada orang yang melakukan kesenangan tersebut. Nah, ketika dia meninggal, maka itu akan berbentuk menjadi seseorang yang akan menemaninya di dalam kubur. Kemudian di sana dia menyenangkan, memberikan talqin atau membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, karena amalan-amalan kebaikan ini akan membantu kita ketika urusan-urusan akhirat kelak, baik itu dari kubur, mahsyar, dan seterusnya. Fayaqulu, maka orang tersebut berkata lahu, kepada si hamba tersebut, kok ada orang ini dalam kuburnya? Man anta, siapa kamu? Fayaqul ana as-surur, aku adalah rasa bahagia, alladzi adkhaltani, yang engkau masukkan, ala fulanin, atas diri seorang hamba. Kamu sudah nyenengin si fulan. Ya, kamu adalah orang yang sudah nyenengin si fulan. Maka disinilah hamba tersebut atau bahagia yang kita masukkan kepada seorang mukmin itu akan membantu kita di kubur kelak. Di sini dikatakan usabbituka bil qauli tsabit, aku akan menetapkan engkau, akan membuat engkau yakin dengan ucapan atau untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat, dan seterusnya. Wa asfa'u laka ila rabbika, dan aku akan memberikan syafaat engkau kepada Rabbmu. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya akhahul muslim, barang siapa bertemu dengan saudara muslimnya, bima yuhibbullahu, dikarenakan sesuatu yang Allah cintai, liyasurrahu, supaya dia mempermudahnya, bidzalika, dengan hal tersebut, sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, maka Allah akan mempermudahnya pada hari kiamat. Intinya, barang siapa yang bertemu dengan manusia untuk mempermudah urusannya, membantu urusannya, maka Allah akan membantu urusannya nanti pada hari kiamat. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna habbal a'mali, sungguhnya amalan yang paling dicintai Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'dal faraidi, setelah fardu-fardu atau amalan fardu. Jadi tetap amalan fardu apapun itu adalah amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama dan harus diutamakan. Nah, setelah itu baru ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Idkhalus sururi 'alal muslim. Menyenangkan seorang muslim atau memasukkan rasa bahagia di hati seorang muslim. Nah, jadi idkhalus surur ini banyak cara. Ada diantaranya adalah dengan membantu, kalau dia punya hajat kita bantu hajatnya. Kalau dia butuh uang, butuh rezeki untuk membantu kehidupannya, kita gunakan rezeki kita. Kalau dia butuh tenaga, kita bantu dengan tenaga kita. Kalau dia bisa dengan kata-kata juga, ya, bisa dengan kata-kata, atau bahkan kita memberikan informasi yang baik, sehingga dia bahagia. Itu juga bisa memasukkan rasa bahagia kepada saudara kita.
itu ya bisa kita lihat sendiri nanti di kehidupan sehari-hari. Rasanya ini kalau saya kayak gini, dia pasti senang. Nah, itu akan namanya idkhalus surur. Itu adalah namanya idkhalus surur. Walaupun dengan hanya kata-kata. Tapi kadang-kadang kata-kata itu bisa lebih membahagiakan pada seorang muslim. Di antaranya contoh dapat informasi bahwa kamu dapat hadiah, kamu dapat hadiah tuh saya lihat tadi di sana ada agennya, wah senang bahagia. Tetapi kalau ngeprank, nah ini bahaya ya. Senangnya sesaat, ya kadang-kadang kita di prank, dikasih tes gini, wah senang, ternyata tipu ya. Maka itu akan menyakiti hati seorang muslim, maka perlu hati-hati. Kadang-kadang kita bercanda itu juga salah satu memasukkan rasa bahagia kepada saudara muslim kita. Bercanda yang tidak berlebihan, tetapi ketika bercandanya itu terlalu berlebihan ya, maka ada hukum-hukum yang lain ya, seperti kayak kita melawak, seperti itu ada hukumnya tersendiri. Ada kalau terlalu melawak dan sampai keterlaluan, itu juga bikin ketawa yang sampai terbahak-bahak akan mematikan hati. Dan ada juga ancaman-ancaman bagi orang yang kerjaannya bikin orang ketawa aja. Itu ada hukumnya tersendiri. Nanti kita pelajarin lagi ya. Tetapi di sini memasukkan kebahagiaan dengan kata-kata, dengan perbuatan kita, dengan apapun yang kita bisa lakukan, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu hadis, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya dari amalan yang akan mewajibkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita. Apa amalannya? Idkhalaka surura, yaitu engkau memasukkan rasa bahagia ala akhika al-muslim, untuk saudaramu yang muslim. Au isbaghal ju'i, atau memberikan makan untuk orang yang lapar. Kadang-kadang orang lapar ini bukan hanya orang yang meminta-minta di jalan, belum tentu dia lapar, bisa-bisa jadinya dia lebih kenyang. Asal lapar ada warung bisa makan di sana. Tetapi kadang-kadang kita menemukan saudara kita belum makan, dia cerita, saya belum makan dari pagi no. Belum sempat makan dari pagi no. Kita belikan nasi, nasi. Nah, itu adalah termasuk juga memberikan makan atau mengenyangkan orang yang sedang lapar. Nah, itu juga termasuk mewajibkan ampunan Allah untuk kita. Wa tanfisil kurbatihi, dan juga melonggarkan kesulitan dari seorang muslim. Jadi apapun kesulitan yang dia alami, kita mampu untuk melonggarkannya. Jadi bahasa melonggarkan ini bukan hanya menyelesaikan masalahnya, tetapi kita membantu supaya lebih ringan, supaya lebih longgar. Nah, itu termasuk juga amalan yang mewajibkan ampunan Allah itu untuk kita. Jadi Allah akan mengampuni orang yang memberikan rasa bahagia kepada saudaranya, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, dan juga melonggarkan kesulitan dari saudara muslimnya. Mungkin itu sedikit pembahasan dari Kasyful Ghummah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita setiap hari menjadi lebih baik lagi, dan kita akan dikenal dengan kebaikannya. Maka nanti di akhirat pula kita akan dikenal dengan kebaikan yang kita dikenal di dunia. Nah, ketika kita di dunia ini terkenal dengan kedermawanan, maka di akhirat pun akan dikenal dengan kedermawanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk dapat mengamalkan segala amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.